Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini alhamdulillah Allah masih memberi kita kesempatan, kesehatan untuk bergabung di room ini dalam rangka mengikuti workshop atau pelatihan membuat media pembelajaran dengan menggunakan OBS Studio. Nah, sebelum kami memberi kesempatan kepada Ibu narasumber, terlebih dahulu kami kembali memperkenalkan beliau. Ibu Maisuri ini narasumber kita, maksud kami pada malam hari ini bernama Ibu Siti Maisuri SPD. Beliau adalah guru di salah satu MTSN Kabupaten Bone. Nah, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita beri kesempatan kepada Ibu Maisuri atau narasumber kita pada malam ini untuk memaparkan kepada kita bagaimana membuat video pembelajaran menggunakan OBS Studio. Jadi agar lebih dipahami atau agar kegiatan kita ini berjalan dengan baik, maka kami mengharapkan Bapak Ibu guru yang ada di room ini agar mengunmute mikrofonnya ketika narasumber kita sudah berbicara sehingga tidak mengganggu. Dan untuk lebih memanfaatkan waktu, kami beri kepada Ibu narasumber kita untuk memaparkan materinya. Silahkan Ibu. Bagaimana Ibu? Ibu Maisuri? Ibu narasumber kita pada malam ini, silakan Ibu, kami beri kesempatan dan tempat untuk memaparkan materinya. Kayaknya belum. Ibu narasumber, silakan. Ada apa kira-kira ini dengan Ibu narasumber kita pada malam ini? Mungkin kayaknya belum mendapat jaringan atau lagi mempersiapkan diri. Oh, sudah. Ya, silakan Ibu. Mohon maaf Pak Abdul Rahman, kira-kira kenapa dengan narasumber kita pada malam hari ini? Masih terkendala jaringan atau bagaimana Pak ya? Iya ya. Tapi ini sudah ada di room Pak, dia sudah ada di room, cuma belum aktif videonya. Tapi sempat tadi menyapa. Ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu guru yang ada di room ini, sambil menunggu Ibu Maisuri atau Ibu narasumber kita pada malam ini untuk memaparkan materinya. Kami berharap Bapak Ibu guru tetap bersabar menunggu kehadiran Ibu narasumber kita. Mudah-mudahan kesabaran kita berbuah manis
dan Ibu Maisuri akan segera menemukan jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu, dilanjut. Oke, mohon maaf terlambat karena jaringannya. Oke, Bisa kameranya dibuka Ibu, biar kelihatan wajahnya, yang lain bisa kenal juga. bisa minta tolong. Ini enggak bisa adjustin ini. Fitri. Kenapa Bu? Kurang jelas suaranya Ibu, kurang jelas. Ya, Ibu Maisuri. Kenapa Bu tadi? Kayaknya ada kendalanya ini. Kurang jelas suaranya. Assalamualaikum Bu Fitri. Ya, waalaikumsalam Bu, silakan. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat malam, sukses, sehat. Halo Ibu, kayaknya masih terkendala jaringan ini. Bagaimana Bu? Sudah kelihatan tampilan PowerPoint-nya? Ya, sementara Bu, sementara proses. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena ada mungkin ini, jadi saya lah untuk masuk di Webex. Oke, untuk akan membawakan materi tentang pengolahan bahan tentang membuat video pembelajaran dengan OBS. Iya, sudah kelihatan screen. Suaranya masih putus-putus.
Suaranya Ibu putus-putus. Apa Ya, itu sudah OBS bagus. Studio? Iya, iya. OBS Studio atau Open Broadcaster Software adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk rekaman layar. Nah, biasanya aplikasi ini digunakan untuk streaming ya, tapi kali ini saya akan membawakan materi tentang bagaimana caranya membuat media pembelajaran, video pembelajaran dengan bantuan OBS Studio. Nah, langkah pertama itu kita download dulu aplikasi OBS Studio. Setelah itu diinstal di laptop kita. Nah, untuk mendownload OBS Studio, sini ada link ya, link untuk mendownload OBS Studio. http://obsproject.com. Nah, di sini kita mendownload disesuaikan dengan laptop kita, apakah 24 MB atau 32. Nah, setelah aplikasi ini download di laptop kita mulai menginstal aplikasi tersebut. Adapun langkah-langkahnya, kita klik kanan pada aplikasi yang tadi kita download, kemudian klik tombol Run as Administrator. Kemudian muncul tampilan berikutnya, lalu kita klik tombol Yes. Kemudian kita klik pada tombol Next untuk melanjutkan proses penginstalan. Nah, di sini kita klik tombol install. Tunggu hingga proses penginstalan selesai. Setelah itu klik tombol finish. Maka akan muncul tampilan awal dari aplikasi OBS Studio seperti ini ya. Nah, di sini saya ingin merekam presentase yang telah dibuat di PowerPoint dengan menggunakan OBS Studio. Langkah pertama yaitu kita lihat pada scan di sini. Kita terlebih dahulu buat scan ya. Dengan cara klik tanda tambah yang ada di sini. Nah, ini kita menambah scan. Tapi sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita aktifkan presentase yang telah dibuat pada aplikasi PowerPoint. Jadi kita aktifkan dulu presentase ini, kita buat presentasi kita. Setelah itu baru kita presentasi menjadi sebuah video yang menarik. Kemudian pada PowerPoint ini kita klik slideshow.
karena nanti kita akan menampilkan slideshow-nya. Tapi terlebih dahulu kita aktif dulu pada setup slideshow. Itu kita akan upload di Edit. Jadi nanti pada saat aktifkan slideshow itu masih ada jendela yang bagian bawah ini taskbarnya akan tampil, sehingga tampilan slideshow itu tidak memenuhi layar monitor kita, tapi masih nampak taskbar. Kemudian klik tombol OK. Nah, setelah itu klik slideshow atau F5 pada keyboard kita. Nah, inilah nanti tampilannya ya, dimana pada saat kita aktifkan slideshow pada PowerPoint kita, taskbar yang bagian bawah ini makin nampak. Sehingga OBS Studio untuk melakukan rekaman. Ini kita tambahkan scan, kemudian muncul tampilan seperti ini. Kita beri nama pada scan. Nah, di sini saya akan memberi nama media pembelajaran. Kemudian tombol. Nah, setelah itu di sini kita pada source sumber dari yang akan direkam. Suara saya terputus-putus. Bu, iya Bu, dengaran. Cuma ini agak putus-putus sih. Ya Bu, memang jaringan ini mungkin kurang bersahabat. Jadi waktu mau masuk ini lama sekali baru bisa. Iya Bu, iya Bu. Silahkan. Ya, ya. Oke, saya nanti pada source kita klik tanda add. Muncul tampilan ini. Iya, masih putus-putus suaranya. Ya, suaranya putus-putus, Bu. Putus ya? Iya. Nah, tunggu sebentar ya, saya coba dari HP. Ya. Oke, saya lanjut ya. Oke, Bu. Silakan. Ini sudah jelas, Bu? Jelas. Oke, iya. Oke, saya lanjut. Nah, pada saat kita klik add, ada pada source, kemudian kita klik Windows.
Nah, setelah itu akan muncul tampilan di layar monitor, kemudian kita kemudian kita nanti akan di sini ada presentasi kita yang dapat di PowerPoint dalam bentuk slideshow. Kemudian klik nah ini lagi dia tampil seperti ini. dia tampil seperti ini. Kemudian Kita lihat di sekitar presentasi kita hitam ini diatur supaya ini agar video tidak ada tampak tombol. Nah, setelah itu jika kita saat membuat video akan ini kita menarik tersebut itu kita video jadi pada kita kembali video kemudian kita webcam, klik tombol OK hingga nanti akan Iya. Kayaknya jaringan ini masih. Iya. Kayaknya bermasalah lagi jaringannya ini. Iya. Ya, sementara kayaknya nih Pak dia kembali. Share screen. Ibu Maisuri, Ibu Narati, ada informasi dari Pak Abdul Rahman bahwa kalau memang Ibu terkendala bisa di-share ke panitia. Ya, kembali lagi. saya lanjut ya. Iya Bu, silakan. Maaf, karena jaringan yang putus-putus juga.
Oke, saya Suaranya juga lanjut Bu ya. masih. Kita atur di Masih putus-putus Bu suaranya. bawah ke sebelah bawah. Setelah itu Ibu narasumber suaranya masih putus-putus. tombol Ibu, putus-putus ya suaranya. iya Ibu, iya. Masih putus-putus suaranya. Iya. Ya. Ibu narasumber, apa didengar dari informasi panitia bahwa materinya dikirim, di-share ke panitia? Kayaknya. Ibu Maisuri, silakan Bu. Bisa dibagi mungkin. Oke, saya lanjut ya. Kayaknya bermasalah ini jaringannya Ibu ini. Ibu, dengar suara kami Bu? Masih, suaranya Bu masih putus-putus, belum kedengaran. Maaf Bu Suri, Ibu Maisuri. Mungkin bisa di-share itu PowerPoint-nya ke panitia biar nanti salah satu panitia men-share screen dan Ibu yang menjelaskan. Kayaknya tidak kedengaran juga ini. Iya Pak, iya silakan Pak biar lebih aman. Jadi mohon maaf Bapak Ibu guru yang ada di room ini, ya semua di luar dari prediksi kita, jadi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Yang jelas kita berharap bahwa apa yang kita lakukan pada malam ini insya Allah akan tetap berjalan dengan baik. Ya, meskipun mungkin ya harus Bapak Ibu guru yang ada di room ini harus lebih bersabar menanti jaringan dari Ibu narasumber kita pada malam hari ini.
Ya, jadi Bapak Ibu guru yang ada di room ini setidaknya kita sudah mendapat gambaran sedikit tentang bagaimana membuat video pembelajaran menggunakan OBS Studio. Sebenarnya supaya lebih efektif pembelajaran atau pelatihan atau workshop pada malam ini, Bapak Ibu sebenarnya lebih bagus menggunakan laptop. Jadi pada saat saat Ibu narasumber kita sedang memaparkan materinya, kita bisa membuka laptop sehingga langsung praktik. Ya, masih belum bersahabat jaringannya narasumber kita. Bagaimana, Pak? Iya. Iya. Ya, terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu guru mohon bersabar. Insya Allah akan segera kembali normal atau jaringan Ibu narasumber kita akan segera atau mestinya akan diambil alih dalam screen-nya oleh salah satu panitia sehingga jaringan Ibu Maisuri lebih bagus lagi. Ya, dengar Pak. Bagaimana suara saya Pak? Ya, mantap Pak, sudah bagus. Ibu Maisuri, Ibu narasumber apa sudah kelihatan? Alhamdulillah Bu. Suara saya bagaimana? Iya, mantap Bu. Oke, bisa diaktifkan slideshow-nya Pak. Ya, ini Pak slide saya. Ya, ini. Lanjut Pak. Lagi Pak, lagi. Ini sampai slide berapa tadi ya? Lanjut Pak. Yang tadi yang kayak ini. Ya. Ya, ini. Oke, sampai sini ya. Kayaknya tadi yang sampai sudah ada tampil video foto diri ya Pak. Video diri. Lanjut. Ya ini Pak. Oke, setelah tampil seperti ini. Nah, kita bisa letakkan video kita sesuai keinginan kita. Bisa diletakkan sebelah kanan bawah atau sebelah kiri bawah. Itu
sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah itu kita lanjut. Lanjut, Pak. Slide berikutnya. Nah, kemudian setting yang sebelumnya, Pak. Slide sebelumnya. Iya, slide sebelumnya, Pak. Yang depannya lagi. Oke. Nah, di sini karena kita akan merekam, bergantian kita akan menampilkan antara PowerPoint yang dalam bentuk slideshow dengan OBS Studio. Makanya kita akan mengatur tombol cepat atau hotkeys. Bisa slide yang berikutnya, Pak Rahman. Slide berikutnya. Ya, slide berikutnya, Pak. Ya. Nah, di sini untuk pengaturan hotkeys atau tombol cepat dengan menggunakan keyboard, itu kita bisa berpindah-pindah dari aplikasi PowerPoint ke OBS Studio. Nah, di sini untuk output ini bisa kita atur ya, cuma saya tidak tampilkan karena nanti bisa hasil perekaman langsung terlihat. Kemudian audio, kita atur audio yang akan kita gunakan. Video sama ya. Kemudian hotkeys. Nah, di sini kenapa kita mengatur hotkeys di sini? Hotkeys atau tombol cepat dengan menggunakan keyboard. Ini supaya nanti pada saat kita merekam atau pada saat kita menghentikan perekaman, itu langsung saja kita menggunakan keyboard. Nah, di sini pada start recording itu saya gunakan Ctrl M. Jadi kita tekan tombol Ctrl bersamaan dengan M sehingga nanti muncul seperti ini. Kemudian untuk menghentikan perekaman kita tinggal menekan Ctrl S. Setelah itu untuk pause itu kita tekan Ctrl P, unpause, saya gunakan juga Ctrl P. Kemudian setelah itu klik tombol OK, bagian bawah dari tampilan ini ada tombol OK, kita klik tombol OK untuk mengeksekusi dari pengaturan yang ada. Lanjut, Pak, slide berikutnya. Nah, setelah itu kita mulai merekam. Nah, kita merekam dengan cara gunakan saja keyboard ya. Jadi kita gunakan keyboard dengan menekan Ctrl M. Otomatis ini nanti langsung aktif ya. Langsung aktif untuk start recordingnya. Nah, setelah aktif langsung kita menuju ke slide berikutnya, Pak. Langsung menuju ke slide PowerPoint. Setelah itu kita melakukan perekaman. Setelah selesai merekam, nanti kita praktek ya. Setelah kita selesai merekam, kita tadi untuk hotkeys-nya untuk menghentikan perekaman, kita tekan Ctrl S. Nah, setelah itu untuk melihat hasil dari yang kita rekam tadi, untuk video menjadi video, itu kita bisa lihat, klik file, kemudian show recording. Nah, ini adalah hasil dari perekaman kita yang telah menjadi video ya. Oke, lanjut, Pak. Oke, Terima kasih. Banyak, Pak. Oke, kita praktekkan ya. Kita coba praktekkan. Oke, saya share screen dulu.
Atau sebelum saya praktek, siapa tahu dari materi yang tadi ada yang mau ditanyakan. Sebelum saya praktek ya, bagaimana caranya membuat video dengan menggunakan OBS Studio. Boleh maaf Iya, Ibu, boleh iya. bertanya Ibu? Ya, karena tadi Iya, jadi atau saya praktek dulu. ya jadi Bapak Ibu guru yang ada di room ini mungkin ada sebelum lanjut praktik membuat video menggunakan OBS. Mungkin ada yang ingin bertanya karena materi tadi dari materi awalnya ini ada yang kurang jelas. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Boleh bertanya? Ya, Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ini saya mau nanya cara aktifin ini audionya Bu, audionya. Jadi kalau misalnya punya saya itu settingannya nggak ini, apa dia laptopnya nggak support ya? Audionya nggak bisa ini. Mohon maaf Pak, kurang jelas suaranya atau Ibu narasumber dengar? Kurang jelas Bu, sama-sama kurang jelas juga. Kurang jelas Pak. Settingan audio Pak Bu, settingan audio. Iya, nggak. Kalau misalkan kan kayak Ya, bikin settingan audionya. ya. Kalau misalkan Kenapa settingan video Bu? ya ini nggak ada suaranya Bu. Kurang jelas ya? Iya. Iya, nggak ada sama sekali, Pak. Ya. Iya ya, nanti ya. Setelah saya praktek, coba kita lihat untuk pengaturan audionya, ya. Ya, Iya. nanti setelah praktik Pak Irwan supaya nanti bisa tahu atau kedengaran suaranya akan disetting nantinya. Masih ada mungkin pertanyaan? Sebelum lanjut praktik? Boleh bertanya, Bu? Atau mungkin lebih bagusnya Ibu narasumber praktik dulu lah. Nanti ada sesi tanya jawab. Sorry, jadi final. Ya. Oke, saya sudah tampil ya OBS studionya. Ya, sudah tampil Bu. Saya mulai dari awal ya. Pertama, saya bikin scan dulu untuk membuat video kita. Di sini ada tanda tambah add ya untuk menambah scan. Kita klik add sini, tombol add hingga muncul tampilan berikutnya. Kemudian bisa kita beri nama scan ini. Oke, saya gunakan nama ini ya. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu source. Di sini source-nya, tapi terlebih dahulu saya tampilkan dulu slideshow dari PowerPoint saya. Namun sebelum kita aktifkan slideshow atau menekan Ctrl F5, terlebih dahulu kita mengatur dulu supaya taskbar ini tetap muncul ya. Taskbar yang bagian bawah ini, jendela bagian bawah ini tetap muncul. Kita klik slideshow. Kemudian setup slideshow. Rasa Kak. Di sini untuk yang biasanya itu dia tampil seperti ini ya. Tampil seperti ini. Dia full di layar kita, layar monitor kita. Nah, ini kalau kita gunakan ini dia full. Dia menutupi taskbar yang ada di sini. Jadi supaya taskbarnya tetap muncul karena kita nanti mau beralih ke OBS Studio. Jadi kita klik ini ya. Terus di individual atau window ini. Ini yang kita aktifkan. Setelah itu klik tombol OK.
Nah, setelah itu baru kita aktifkan slideshow atau nih, slideshow atau menekan keyboard pada F5. Hingga muncul tampilan seperti ini. Di sini taskbarnya masih ada ya, masih tampil. Oke, setelah itu kita ke OBS Studio. Nah, di sini short. Shortnya itu tadi adalah slideshow. Jadi kita klik Add Windows Capture. Nah, di sini kita ketik slideshow. Di open donasi itu 20-an gitu, Mas. Kemudian Yes. klik tombol OK. Isi berapa? Ini sudah ada nama slideshow di sini ya, makanya dia tidak akan muncul. Dia tidak muncul karena sudah ada di sini ya. Kemudian klik OK. Nah, ini slideshow-nya sudah muncul ya. Kemudian klik tombol OK. Nah, di sini ada warna hitam, kan kurang bagus ya. Kalau pada video kita ada warna hitam seperti ini. Jadi kita mengatur sehingga warna hitam ini tertutupi. Tampilannya seperti ini. Oke. Setelah itu, ini sudah siap sebenarnya merekam ini ya. Sudah siap. Kalau kita tidak ingin menampilkan wajah kita di sini, tapi untuk menampilkan, kalau ingin menambahkan wajah kita, biasakan kita buat video ada wajah kita bagian sebelah kanan bawah atau sebelah kiri bawah. Nah, untuk menambahkannya kita klik tombol add pada source. Ini kita klik tombol add yang tanda tambah ini pada source. Kemudian klik video capture device. Jadi nanti kita memunculkan video diri kita. Kemudian ketik webcam. Dan klik tombol OK. Ini sudah ada juga ya nama yang sama. Atau saya hapus ini dulu ya. Oke, kemudian video capture device. Dan klik OK. Nah, ini sudah tampil ya, sudah tampil. Kemudian klik tombol OK. Nah, ini kita bisa atur ya, kita mau letakkan di mana. Nah, ini kita bisa perkecil dengan cara klik 2 kali ya, sehingga dia terselect atau dia terpilih. Kemudian kita perkecil. Silahkan bisa diletakkan sebelah sini, terserah ya, di mana kita ingin meletakkan. Nah, setelah itu kita ke setting untuk mengatur. Nah, di sini tadi audionya ya. Mungkin tadi kita tinggal memilih audio di sini ya. Kebetulan saya tetap menggunakan audio yang audio internal ya. Jadi saya tidak mengganti di sini. Tapi jika ada audio selain dari audio internal, oke, silahkan pilih audio yang eksternal. Tapi di sini karena dia, saya perkecil dulu ya. Sama juga videonya, video juga seperti itu ya. Kalau ada video tambahan, silahkan dipilih video tambahannya. Tapi di sini cuma satu saja. Kalau saya di laptop saya cuma satu, jadi
langsung oke saja. Kenapa? Karena tidak ada ya, tidak ada pilihan. Kemudian hotkeys. Oke, di sini bisa kita langsung ketik saja ya. Ketik. Saya di sini kalau pada start recording, saya pakai Ctrl M. Memulai. Kemudian untuk menghentikan perekaman, itu digunakan Ctrl S. Untuk mengistirahatkan atau pause, saya gunakan Ctrl P. Sama juga unpause itu digunakan Ctrl P. Setelah itu klik tombol OK. Nah, setelah kita mengatur settingan dari OBS Studio untuk hotkeys-nya, untuk tombol cepat, sama saat saya ingin merekam. Jadi saya tidak usah menekan tombol start recording, tinggal gunakan Ctrl S. Oke, tekan Ctrl S. Setelah itu langsung ke slideshow. Nah, langsung ke slideshow dari PowerPoint. Kemudian kita menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Maisuri dari MTSN 1 Bone. Kali ini ingin berbagi tentang pengolahan bahan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, mampu membuat rancangan bahan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan. Mampu membuat bahan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan. Bahan setengah jadi. Nah, bahan setengah jadi itu merupakan bahan pangan mentah yang telah mengalami proses pengolahan atau pengawetan, baik secara fisika, kimia, maupun mikrobiologi, dengan tujuan untuk memperpanjang daya simpan. Nah, anggaplah video kita sudah selesai ya. Nah, setelah kita selesai merekam, merekam, kita tekan Ctrl S. Nah, setelah itu kita kembali ke OBS Studio. Untuk melihat hasil perekaman, kita lihat di sini ya, file, show recording. Tapi sebenarnya tadi di setting sini bisa kita lihat juga ya, saya lupa tadi. Tapi untuk lebih cepatnya, kita langsung klik saja show recording di sini untuk melihat hasil perekaman kita. Kita klik. Tunggu dulu ya. Kenapa? Saya lihat dulu ya. Oke, ini ya sudah mulai merekam. Kita lihat ini sudah ada tanda untuk merekam. Kemudian kita langsung ke slideshow kita. Saya kembali dulu ya. Oke, ini pengolahan bahan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan. Oke, setelah selesai tekan Ctrl S, kembali ke OBS Studio, kemudian klik file, show recording. Nah, ini hasil, anggaplah ini selesai ya, kita selesai merekam presentasi kita yang dalam bentuk PowerPoint. Nah, ini tampilannya. Oke, ini ya, sudah mulai merekam. Kita lihat ini sudah ada tanda untuk merekam. Dan kita langsung ke slideshow kita. Saya kembali dulu ya.
Putus-putus suaranya, Bu. Suaranya Ibu narasumber kurang jelas. Oh, kurang jelas ya. Ya, aman. Oke, Bu. Oh, tadi itu hasil rekaman ya, hasil rekaman dari dengan menggunakan OBS Studio. Oh, Bagaimana suara saya sudah? saya kira Ibu yang sedang berbicara sudah. Oke, jadi itulah cara bagaimana membuat video dengan menggunakan aplikasi PowerPoint beserta OBS Studio. Jadi sebenarnya biasanya kan kita buat presentase dalam bentuk PowerPoint ya. Sebenarnya untuk PowerPoint untuk versi 2019 itu sudah ada perekaman videonya ya. Walaupun kalau kita gunakan langsung fasilitas yang ada di sini, biasanya itu dalam merender itu dia agak lambat. Makanya saya lebih suka menggunakan OBS Studio. Kalau OBS Studio selesai perekaman itu sudah langsung ada hasilnya. Ini sudah langsung kelihatan hasilnya. Tidak sama kalau kita merekam langsung menggunakan aplikasi dari PowerPoint. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas. Mungkin karena terputus-putus ya, saya punya suara tadi. Iya. Baik Bapak Ibu guru hebat yang ada di room ini, terima kasih kami ucapkan pada narasumber kita pada malam ini. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Karena saya yakin dan percaya bahwa dari penjelasan Ibu Maisuri tadi atau Ibu narasumber kita pada malam ini, Bapak Ibu guru masih banyak mungkin yang ingin diketahui atau yang awal presentasi tadi ada yang kurang jelas, kami beri kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kembali. Silakan Bapak Ibu guru yang ada di room ini mengajukan pertanyaan. Ya, boleh bertanya, Bu. Ya, Halo. silakan Bapak Ibu. Ya, saya mau bertanya nih, Bu. Ya, silakan Bu, silakan. Ya, dari awal tadi kan menampilkan mendownload OBS-nya itu kan suara Ibu narasumber kan putus-putus. Jadi saya masih kurang paham cara mendownloadnya gitu. Nah, apalagi setelah membuat videonya. Bisa diulang lagi gitu, Bu? Iya. Ya, terima kasih pertanyaannya, Ibu. Silakan, Bu. Ibu narasumber minta tolong katanya dijelaskan kembali bagaimana cara mendownload aplikasi OBS ini. Silakan, Bu. Oke, untuk mendownload aplikasi Studio, di sini tadi pada presentase yang pertama ya di sini ada link. Ya, saya share dulu. Nah, di sini ada link ya, ini link untuk mendownload OBS Studio. Kebetulan OBS Studio ini adalah aplikasi open source. Jadi kita bebas untuk mendownload. Di sini ada versi untuk, atau saya langsung saja ke Nah, disinilah kita nanti mendownload aplikasi OBS Studio.
Bisa kita lihat. Sini kalau kita lihat dulu tipe dari laptop kita ya. Kita lihat video dari laptop kita dengan cara aktifkan dulu Windows Explorer-nya. Kemudian kita lihat, kita klik pada di PC, kemudian klik Properties. Nah, kita lihat di sini kebetulan saya punya laptop itu sistem tipenya 64 bit. Jadi nanti aplikasi yang saya download itu adalah untuk sistem atau tipe 64 bit. Nah, ini untuk yang 64 ya. Nah, jika laptop kita mempunyai sistem tipe 32 bit, berarti ini yang diinstal. Ini yang di download dulu, kemudian diinstal di laptop kita. Untuk langkah-langkah menginstalnya, nah, setelah kita mendownload tadi, kemudian aplikasi tersebut kita klik kanan, kemudian Run as Administrator, kita klik. Setelah itu muncul tampilan berikutnya. Kemudian klik tombol Yes. Kita lanjut, kemudian klik kembali tombol Next. Setelah itu klik tombol Next. Ini biar dalam keadaan offline bisa ya kita install. Kemudian klik tombol Install. Tunggu hingga proses penginstalan berlanjut hingga selesai. Kemudian klik tombol Finish. Mungkin cuma ini saja ya untuk mendownload dan menginstal aplikasi OBS Studio di laptop kita. Saya kembalikan ke Bu Fitri. Iya, makasih Ibu narasumber atas penjelasannya. Bagaimana Ibu penanya, sudah jelas atau belum? Cara mendownloadnya sudah jelas gitu Bu, cuma membuat videonya lagi. Iya. Karena tadi tidak paham, makanya cara membuat videonya juga tidak begitu paham gitu Bu. Karena tidak bisa langsung praktek tadi narasumbernya menerangkan materi. Oh, iya, jadi kalau downloadnya Bu ya sudah dipahami, namun tinggal bagaimana lagi membuat videonya ini. Nah, apa ya? Kira-kira kalau mau dijelaskan lagi Bu, lebih panjang lagi praktiknya, waktu juga ini sudah menunjukkan pukul 21 lewat, malah sudah luar dari jadwal, tapi karena semangat Bapak Ibu guru yang ada di room ini, jadi kami apresiasi sangat luar biasa. Jadi untuk ininya kayaknya Ibu narasumber enggak bisa mungkin untuk menjelaskan kembali, kita beri kesempatan dulu Bapak Ibu yang ada di room ini untuk mengajukan pertanyaan. Mengingat waktu, tapi insya Allah mungkin ada room nanti untuk bisa berdaya. Atau bagaimana? Saya kembalikan dulu ke narasumber kita. Kalau masih bersedia meluangkan waktu. Kalau mau lihat lebih jelas, itu bisa ada saya punya YouTube, bisa ada lihat di situ ya. YouTube atau dengan channel Maisuri Sata, saya lihat di situ ya. Ada cara membuat media pembelajaran menggunakan OBS Studio. Mau tanya Bu. Mungkin yang keempat itu Silahkan dilihat di channel saya atau bisa nanti chat saja ke saya ya. Nanti saya berikan linknya ya.
Siapa tahu ada pertanyaan yang lain. Kalau tidak, nanti bisa saya ulang kembali ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi yang lain, saya kembali bagaimana cara membuat video pembelajaran dengan menggunakan OBS Studio. Saya praktek secara saja ya. Kayaknya ada beberapa yang raisen ini Ibu narasumber, jadi kita beri kesempatan dulu. Sekiranya karena memang waktu yang ditentukan sudah lewat sebenarnya, tetapi tidak apa-apa. Kita ambil sedikit lagi waktu tidur kita. Untuk Ibu yang penanya tadi, silakan ketika tidak bisa lagi dijawab atau dipraktikkan, silakan mengunjungi channel Ibu Maisuri di YouTube nantinya. Kami beri kesempatan lagi kepada salah satu Bapak yang sudah angkat tangan ini, Pak Yusmadi. Silakan Pak Yusmadi. Ada Pak Yusmadi atau mungkin Pak Muhammad, biar lebih cepat siapa cepat bertanya yang silakan ambil kesempatan Pak Muhammad atau Pak Tumija. Monitor Pak Yusmadi atau Pak Muhammad. Pak Yusmadi. Atau siapa saja Pak yang ada di room ini yang lebih cepat bertanya, silakan. Karena banyak yang angkat tangan. Ibu. Tapi Terima kasih Bu ya. Silakan Pak. Ya. Ya, saya mau nanya ini. Untuk silakan, Ibu, siapa namanya itu? Ibu narasumber tadi itu? Ibu Maisuri. Iya, Maisuri. Untuk di channel, mungkin ada channel YouTube-nya yang bisa kami tonton ulang. Soalnya tadi kan dari awal putus-putus, apalagi pas itu perekaman tadi itu. Mungkin ada channel YouTube-nya gitu loh Bu, maksud saya itu. Mungkin biar rekan-rekan tadi bisa nonton ulang ya. Makasih Ibu. Assalamualaikum. Ya, makasih Pak. Jadi ada tadi sudah disampaikan bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mengetahui lebih jauh, ada channel YouTube dari Ibu Maisuri. Silakan Ibu narasumber untuk lebih memperjelas lagi channel YouTube-nya Bu, biar bisa dikunjungi oleh Bapak Ibu guru hebat yang ada di room ini. Itu atas nama Maisuri Sata ya, sudah saya kirim di kolom chat ya. Ya, sudah ada di kolom chat. Iya, terima kasih. Iya. Bagaimana Bapak Ibu guru hebat yang ada di room ini? Masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Atau kita sudahi? Izin bertanya Bu. Izin dulu sama Ibu narasumber. Masih siap Ibu narasumber? Masih ada yang ingin bertanya? Oh iya, silakan. Nah ini nih Bu. Ya. Ini ada linknya saya kirimkan ya. Tunggu saya kirimkan dulu linknya, link dari channel YouTube saya. Ya, jadi silakan Bapak Ibu guru sudah ada ya lihat. di kolom chat Bu. Ini sudah ada di kolom sudah chat. ada link yang dikirim oleh narasumber kita pada malam ini. Ya, yang ingin mengajukan pertanyaan Pak, siapa lagi? Satu orang lagi, mengingat sudah jam tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, silakan yang Pak. Siapa ini? Yang ini saya Ibu, pertanyaan saya Bu tadi pada OBS itu tadi Siapa kalau yang bertanya tidak kelihatan namanya tadi. Saleh Bu, saya Bu, Saleh. Ini yang ingin saya tanya Saleh ya. Silakan Pak, silakan. Pak Saleh dulu Pak. 64 dengan 32 itu Bu. Ini apa ada perbedaan Bu kalau untuk Windows 32 dengan ini 64 bit Bu. Kemudian yang kedua Ibu, untuk aplikasi OBS ini Bu, apa bisa kita buat video pembelajarannya secara langsung Bu? Maksudnya kita upload file-file lalu ini buat menjadi sebuah video Bu, bukan kita mengambil ini seperti PowerPoint begitu Bu. Itu saja Bu, terima kasih Bu. Iya. Silakan Ibu narasumber untuk menjawab apakah katanya ada perbedaan tadi itu pada saat menginstal 60 dengan berapa tadi? 32 bit. Kemudian apakah bisa dilakukan secara langsung pembuatan video ini?
Oke, untuk perbedaan penginstalan antara yang aplikasi OBS Studio untuk 32 bit dan 64 bit, saya rasa tidak ada bedanya ya, karena saya pernah menginstal kedua-duanya. Cuma kalau kita punya tipe ini, kalau kita menginstal aplikasi itu sesuai tipe yang ada ya. Jadi kalau misal kita punya laptop tipenya itu 64 bit, otomatis kalau kita menginstal yang 32 bit, itu biasanya ada masalah. Demikian juga kalau kita punya laptop, itu sistem tipenya 32 bit, kita menginstal yang OBS Studio 64 bit, itu biasanya tidak bisa ya, tidak memungkinkan karena dia tidak sinkron antara aplikasi yang ada dengan tipe sistem dari komputer kita. Kemudian untuk OBS Studio tadi dari awal, nah ini OBS Studio. Nah sebenarnya OBS Studio itu adalah perangkat lunak yang digunakan untuk perekaman layar. Jadi biasanya kalau kita sudah buat presentase, saya rasa rata-rata ya sudah ada materi dalam bentuk PowerPoint. Nah, dengan adanya pembelajaran yang online atau tatap muka 50% seperti yang di sekolah saya 50%. Nah, supaya untuk memudahkan kita mengajar, makanya kita buat presentase yang dalam bentuk PowerPoint ini dalam bentuk video. Kemudian di-share kepada siswa kita yang ada di rumah. Jadi untuk membuat secara langsung itu tidak ya, tidak bisa. Cuma kita buat dengan menggunakan presentase yang sudah ada di laptop kita, sudah pernah kita buat. Nah mungkin cuma ini jawaban saya Pak. Iya. Jadi sebenarnya ini aplikasi biasa digunakan untuk streaming ya. Tapi untuk kali ini bagaimana caranya supaya kita bisa membuat media pembelajaran Sudah jelas dalam Pak ya? Iya. Apa tadi itu? Cuma itu saja ya. Pak Saleh. Iya, Kayaknya Bu. Pak Salehnya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak. Bagaimana Ibu narasumber, masih kasih izin satu orang lagi bertanya? Iya. Ya, silakan Pak. Siapa tadi ini yang ingin mengajukan pertanyaan yang sudah angkat tangan? Karena tadi ya jaringan kurang bagus Yang ya. Bu, mohon maaf Bayu karena di bisa izin laptop saya bertanya, Bu? tidak nama. Iya, jadi mohon maaf di laptop saya tidak kelihatan apa? Kalau kelihatan orangnya nama yang tidak muncul. Jadi ada tadi yang baju orange. Silakan Pak, yang baju orange. Saya hanya ingat baju orange-nya. Pak Abdul Yang Majid pengen namanya sekali. Bu. Abdul Ya? Majid yang baju oranye Bu. Boleh, Ya? saya mau nanya. Ya, yang mau sekali tadi Pak. Iya, saya nggak tahu apa baju oranye enggak ini. Ya, Iya, iya. boleh ya. Iya, Makasih. Bapak yang sudah baju Assalamualaikum. orange. Pak Ya, Abdul Majid. Ya, Assalamualaikum. oke Saya Pak. dari Abdul Jakarta. Majid. Ya. Iya. Kalau tidak salah OBS ini bisa kita pakai langsung gitu. Tadi saya tertarik itu bisa kita apa ya? Streaming gitu loh, Bu. Iya. Nggak kira-kira kasih gambarannya itulah. Jadi kalau misalnya kita menjelasin kan bisa langsung kita rekam dan bisa otomatis ya yang kita ngomongin itu ya kelihatan gitu loh. Kalau yang tadi kan masih ada pakai PPT lah, baru kita rekam gitu. Ini yang pakai streaming gitu. Bisa nggak Ibu narasumber menjelasin? Terima kasih Bu. Oke. Ini streaming bisa Ya, langsung. silakan langsung Bu. Ada ahlinya di sini ya. Ada di sini Pak Abdul Rahman. Nah, di sini dia ahli streaming ya. Untuk streaming ke YouTube itu biasanya dia gunakan OBS Studio.
Ya. Lanjut Ibu. Atau Pak Abdul Rahmannya? Ya, Silakan silakan Pak Pak. Abdul Rahman. Kebetulan saya ke BD pembelajarannya ya. Kalau streaming, nah ini Pak Rahman ya, Pak Rahman yang jagonya. Silakan Pak iya, Rahman. Ya, silakan Pak. Ya. Ya. Oh iya ya, streaming ya. Oke oke. Ya. Oh. Ya. Ya, makasih. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdul Rahman atas penjelasannya. Bagaimana Pak Abdul Majid, sudah aman ya Pak jelas Ya, ya? udah. Ya, makasih. Iya. Makasih. Iya, Makasih. alhamdulillah. Kayaknya masih semangat semua ini Bapak Ibu guru yang ada di room, atau bapak-bapak kayaknya banyakan yang aktif ini. Kayaknya bapak-bapak ya, kayaknya masih semangat. Tapi kembali lagi ke narasumber, saya setia mendampingi sampai bapak-bapaknya mau juga istirahat. Tapi kembali ke narasumber, bagaimana narasumber? Masih siap menampung pertanyaan? Bisa, tapi mungkin sudah jam Bayu bisa mau izin bertanya, Bu? Ya, satu kali penanya, Pak Bayu Aryan. Jadi satu kali lagi Bu, insya Allah saya sudah harus tutup. Jadi setelah Pak Aryan tadi siapa? Ya, saya akan tutup kegiatan. Bayu, Silakan Bu. Pak, satu pertanyaan lagi. Bayu, Silakan. Bu. Ya. Ya, silakan Bu. Siapa yang duluan berbicara? Bayu Aryawan ya. Bayu, Ya. silakan Pak. Oke, terima kasih banyak. Suara Bayu sudah terdengar, Pak, Bu. Jelas sekali Pak, jelas. Ya, mohon maaf ini Bayu kebetulan nggak tahu ada resen atau tidak. Ini Bayu sudah lihat di tanda titik 3, tapi tidak ada resennya. Jadi Bayu langsung bertanya saja, Bu. Mohon maaf. Iya, nggak apa-apa Pak. Silakan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pelajar Pancasila. Saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa S2 Peternakan, program Pasca Sarjana Universitas Haluoleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Bayu juga orang Sulawesi Selatan, Bu, dari Makassar. Bayu juga kebetulan dari peternakan juga, Bu. Jadi siapa tahu kalau berkenan memperkenalkan Ibu Maisuri, ya mungkin bisa tahu, Bu, dari lulusan mana, karena siapa tahu sama-sama kita di pengolahan, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Mohon izin bertanya nih, Bayu waktu kemarin ikut pelatihan OBS juga, Bayu sempat terkendala pada masalah seperti ini. Bayu itu ingin mau rekam menggunakan Zoom, tetapi permasalahannya ketika Bayu mau menggunakan Zoom, mau share screen saja tidak bisa, Bu. Ini baru Bayu mau rekaman, Bu, ya, untuk gunakan OBS. Bayu kelihatan kayak putih-putih begitu, Bu. Iya, Bu. Jadi kalau mau kelihatan, Bu, tidak bisa kelihatan ininya share screen-nya, Bu. Jadi tidak terlalu kayak kelihatan materinya, Bu, kalau saat hasil rekamannya. Jadi pertanyaannya seperti ini, apakah bisa kalau ada tips and trick cara kita menggunakan Zoom untuk live streaming, bukan live streaming ya, istilahnya kayak kayak rekaman begitu, tetapi dia perlihatkan share screen itu. Ya, karena kalau Bayu sampai buntu-buntu soal OBS, Bu, mohon maaf. Ya. Karena Bayu kurang mungkin baru pertama kali menggunakan OBS lah, jadi Bayu belum kurang paham seperti itu. Ya, saya kira mungkin bisa ditangkap Ibu narasumber ya, karena waktu juga. Kasih banyak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu narasumber bisa ditangkap pertanyaannya? Halo, ya? Ya. Putus, Bu. Bisa diulang pertanyaannya? Singkat saja, Pak, pertanyaannya singkat saja. Intinya ya, Bu, kurang jelas kayaknya penggunaannya ini, penggunaan OBS-nya pada saat digunakan, Pak, ya? Iya. Kurang jelas tampilannya. Iya, kurang jelas tampilannya kalau rekaman. Maksudnya kalau Zoom-nya tampilannya depan oke, tapi pada saatnya screen-nya kayak kelihatan putih-putihnya, Bu. Nggak kelihatan seperti itu. Intinya kurang jelas. Karena saya anak peternakan juga, Bu. Iya, silakan Ibu. Katanya kurang jelas. Kira-kira apa kendalanya, apa masalahnya, Bu? Halo, Ibu narasumber, masih standby di tempat atau sudah mulai melangkah ke tempat tidur? Iya. Jadi mohon maaf, kayaknya Ibu narasumber ini sudah ditinggalkan jaringan atau dia yang meninggalkan kita ini. Ya, mohon maaf Bapak Ibu guru hebat yang ada di room ini, kayaknya narasumber sudah terputus jaringannya, jadi ketika ada pertanyaan bisa langsung chat ke Ibu narasumber kita. Mengingat waktu sudah larut, sudah hampir 30 menit, kita mengambil waktu istirahat Bapak Ibu guru yang ada di room ini, termasuk juga narasumber dan saya sendiri juga. Dan kami mohon maaf. Insya Allah ketika masih ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu guru langsung saja chat ke Ibu narasumber kita pada malam ini, Ibu Maisuri, atau mengunjungi langsung ke channel Ibu Maisuri di YouTube. Nah, sebelum kami tutup kegiatan pada malam hari ini, mohon maaf Adek atau Pak Bayu yang dari salah satu mahasiswa dari mana tadi, Kendari ya. Pertanyaannya tidak terjawab karena Ibu Maisuri kayaknya sudah terputus jaringannya. Sudah tidak terlalu mendengar apa yang ingin disampaikan. Jadi kami mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu guru yang ada di room ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru, sangat luar biasa. Atensinya untuk terus menggali informasi, menggali pengetahuan dari rekan-rekan hebat dari yang ada di room ini.
termasuk narasumber kita yang telah memberikan materi tentang bagaimana membuat media pembelajaran menggunakan OBS Studio. Sekali lagi kami mohon maaf sekiranya dalam proses pembelajaran tadi ini atau workshop yang dilakukan pada malam hari ini banyak kendala, termasuk dari kami juga sedang mencari jaringan dan jujur kami tidak di rumah sendiri tapi di rumah kepala sekolah saya untuk mendekati jaringan yang lebih bagus sehingga harus kembali lagi ke rumah butuh waktu kurang lebih 15 menit. Jadi kami mohon maaf sekali lagi, kegiatan pada malam hari ini kami tutup dan sebelum kami tutup terima kasih kepada Ibu narasumber yang telah bersedia membawakan materi pada malam hari ini, juga kepada Bapak Abdul Rahman. Bagaimana Pak, ada foto-fotonya tidak pada malam ini sebelum kita tutup? Sebelum mungkin kita berfoto-foto silakan dibuka videonya Pak atau kameranya dan kami akhiri kegiatan pada malam hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas Pak, kurang jelas materi yang ditampilkan. Kayaknya Pak Bayu juga sudah melarikan diri, Pak. Pak, mohon maaf Pak, ada. maksudnya PPT-nya Pak. Ya mohon maaf Pak, PT-nya. tadi mau mengisi absen. PPT. Cewek itu naluri gue. Cewek di komputer.
Ya, terima kasih Pak. Jadi intinya itu kalau ya Pak, terima kasih banyak Pak. Jadi kalau persoalan tentang PPT kan memang menjadi ini ya kendala untuk share screen-nya. Hanya kalau saat Bayu ingin merekam, Bayu tidak streaming itu kayaknya tidak kelihatan ini Pak, tidak kelihatan materinya Pak, hanya putih-putih saja dan course-nya dan kursor-kursornya kayak kursor-kursornya kayak satu begitu pakai berlapis-lapis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan share screen-nya Pak. Kelihatan Pak, kelihatan tadi Pak. Ya. Iya Pak. Sudah Pak, kelihatan. Iya Pak. Ya Pak. Terima kasih kembali Pak. Iya Pak. Saya mohon maaf sudah tutup. Pak Rahman itu Bu Maesturi itu alumni dari lulusan mana ya? Dari UNM jurusan mana ya? Bayu kebetulan juga sama dari peternakan juga, jadi beliau belum memperkenalkan diri. Karena Bayu beli materinya itu peternakan, Bayu juga dari hasil peternakan Pak. Jalur khusus. Iya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Amang, Bu Maesturi. Terima kasih. Saya nggak disapa ya, Bayu ya. Halo Bayu. Moderatornya juga enggak disapa kok. Terima kasih banyak juga. Jadi fasilitator juga. Bapak Ibu, lisensinya sudah saya share lagi. Siap. Alhamdulillah sehat. Monggo silakan, mau ditutup. Ya, 5 menit lagi. Silakan Bapak Ibu. Betul Pak, betul. Ini Pak, saya ini belum balik ke rumah ini, masih di rumah kepala sekolah untuk mencari jaringan. Oh begitu, nggak apa-apa. Iya, insya Allah kayaknya tidak hujan gini Pak. Tadi saya juga mohon maaf Pak, ternyata baru saya sadar ada kekeliruan sedikit dalam mengenai waktu Pak. Ternyata baru saya nyadar, oh ternyata batasnya sampai segini, tapi Ibu Maisurunya juga sudah nggak muncul, jadi iya. Iya betul Pak, betul sekali itu softbank sekali lagi. Saya mau sapa dulu satu peserta Pak di ruang ini, luar biasa atensinya untuk mengikuti setiap kegiatan ini Pak Kasyadi, di mana-mana selalu ada ini Pak Kasyadi ini. Luar biasa. Guru pembelajar. Enggak apa-apa, yang penting masih ada usaha untuk bergabung Pak. Ini salah satu guru atau kepala sekolah